Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kinetika katalis reaksi steady state yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Giri Fadli dan rekan saya Bob Jordani Vincentius, saya Ari Pratama. Dan saya Disita Pipi. Yang pertama adalah mekanisme reaksi. Reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi tunggal dan reaksi jamak. Reaksi tunggal adalah jika ada satu persamaan stoichiometri tunggal dan satu persamaan kecepatan tunggal untuk mempresentasikan berlangsungnya reaksi. Contoh, A plus B menjadi R. A dan B ini sebagai reaktan dan R sebagai produk. Selanjutnya adalah reaksi jamak. Reaksi jamak adalah jika ada lebih dari satu persamaan stoichiometri yang dipilih untuk mempresentasikan perubahan yang teramati. Sehingga lebih dari satu persamaan kinetika diperlukan untuk menyatakan perubahan komposisi semua komponen yang terlibat dalam reaksi. Contoh, reaksi tunggal bolak-balik, reaksi irreversible seri, A menjadi B menjadi P, A sebagai reaktan, B sebagai intermediat, P sebagai produk, dan reaksi irreversible paralel. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pendekatan dasar dari reaksi steady state, di mana untuk kinetika reaksi yang terkait dengan suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa tahapan, maka penyelesaian analisnya semakin rumit. Untuk membantu penyelesaian tersebut, maka diperlukan pendekatan yang disebut sebagai keadaan steady state. Berikut formulanya, D konsentrasi per dt sama dengan 0. Ini merupakan grafik pendekatan antar konsentrasi dan waktu, di mana kurva reaktan dan kurva produk akan mengalami titik temu, di mana titik temu ini merupakan keadaan konstan dari reaktan dan produk. Baik, selanjutnya merupakan pendekatan steady state, di mana dapat dilihat ini merupakan reaksi steady state. A menjadi B, B menjadi P. A merupakan reaktan, B adalah intermediate, dan P adalah produk. Pada reaksi A menjadi B, ini merupakan reaksi reversible, di mana reaktan dapat menjadi intermediate dan intermediate dapat kembali menjadi reaktan. Untuk laju reaksi pembentukan produk adalah PP sama dengan K2 konsentrasi B. Kenapa di sini nilainya adalah positif? Karena laju pembentukan produk itu proporsional atau sesuai dengan konsentrasi daripada intermediate-nya. Dan semua intermediate yang terbentuk akan membentuk produk. Maka dari itu nilai K2 di sini adalah positif. Selanjutnya berikut merupakan turunan rumus steady state dengan reaksinya yaitu A menjadi B, kemudian B menjadi P. B itu adalah intermediate-nya, kemudian dengan rumus laju reaksi produk yaitu PP sama dengan K2 konsentrasi B. Dengan sebelumnya telah dijelaskan untuk rumus steady state adalah D konsentrasi B per dt sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaannya, D konsentrasi B per dt sama dengan K1 konsentrasi A dikurang K-1 konsentrasi B dikurang K2 konsentrasi B sama dengan 0. Pada turunan rumus atau persamaan reaksi ini kita fokus pada intermediate-nya. Sehingga kenapa nilai K1 adalah positif? Karena jika dilihat pada arah panahnya, seiring berjalannya waktu, intermediate ini akan bertambah. Dilihat dari arah panah untuk K1-nya, A menjadi B, maka dari itu intermediate akan bertambah dan reaktannya akan berkurang, sehingga nilai K1-nya adalah positif. Kemudian kenapa nilai K-1 adalah negatif atau minus? Karena jika dilihat nilai K1 dari arah panah balik, reaktan intermediate ini seiring berjalannya waktu, jika ia kembali ke reaktan, maka konsentrasi daripada nilai intermediate ini akan berkurang. Maka dari itu nilai K-1 dilambangkan minus. Selanjutnya kenapa K2 juga minus? K2 minus karena jika dilihat dari arah panahnya, intermediate ini akan membentuk produk.
Seiring berjalannya waktu, intermediate ini akan berkurang karena membentuk produk. Produknya akan bertambah sehingga nilai K2-nya adalah negatif. Kemudian dari persamaan ini kita kelompokkan untuk variabel yang sama sehingga dapatkan persamaan baru yaitu K1 konsentrasi A sama dengan K-1 konsentrasi B plus K2 konsentrasi B. Kemudian kita kelompokkan lagi sehingga persamaannya menjadi K1 konsentrasi A sama dengan konsentrasi B kali K-1 plus K2. Jika konsentrasi B ini dikalikan sama K-1 plus K2, maka persamaan ini akan jadi seperti persamaan yang di atas. Setelahnya, jika kita ingin mencari nilai daripada konsentrasi B, maka diperoleh rumus baru yaitu konsentrasi B sama dengan K1 konsentrasi A dibagi K-1 plus K2. Selanjutnya, dari persamaan yang telah diperoleh dari konsentrasi B, kita substitusikan ke dalam rumus laju reaksi produk yang kita punya, yaitu VP sama dengan K2 konsentrasi B. Kita substitusikan nilai konsentrasi B yang tadi kita punya ke dalam persamaan sehingga menjadi K2 sama dengan K1 konsentrasi A per K-1 plus K2. Sehingga untuk turunan rumus steady state diperoleh rumus laju reaksi produk yang terbentuk yaitu sebesar VP sama dengan K2 kali K1 konsentrasi A per K-1 plus 2. Oke, selanjutnya di sini saya sambil coret-coretan dulu. Oh ya. Oke, di sini kami mengambil case study di mana study case yang kami ambil itu pembentukan nitrogen pentaoksida untuk reaksi steady state. Di mana peneliti sudah menemukan reaksi yang terjadi 2 tahap untuk pembentukan nitrogen pentaoksida ini. Tahap pertama di mana ozon atau O3 bereaksi dengan NO2 menghasilkan NO3 dan oksigen. Lalu tahap kedua itu NO3 bereaksi dengan NO2 menghasilkan nitrogen pentaoksida. Di mana soal yang kami paparkan yaitu tentukan zat intermediate dan persamaan reaksi keseluruhan serta laju reaksinya. Oke, yang pertama zat intermediate kami mengambil senyawa NO3. Kenapa? Karena NO3 ini habis bereaksi pada reaksi di atas, di mana syarat dari zat intermediate itu tidak bisa menjadi produk. Lalu di bawahnya ada persamaan reaksi keseluruhan. Kita bisa lihat reaksi O3 ozon bereaksi dengan NO2 menghasilkan NO3 dan O2. Lalu di bawahnya ada NO3 bereaksi dengan NO2 menghasilkan nitrogen pentaoksida. Di sini ketika dilakukan matematis bakal hilang NO3-nya. Bisa kita coret karena habis bereaksi. Maka dari itu kami menentukan NO3 sebagai zat intermediate. Lalu reaksi yang terjadi yaitu ozon O3 ditambah 2 NO2 menghasilkan N2O5 ditambah O2 oksigen. Nah, ini merupakan persamaan reaksi keseluruhan. Lalu yang ketiga ada laju reaksinya. Dari laju reaksi ini pada tahap pertama terjadi reaksi steady state atau bolak-balik di mana ozon bereaksi dengan NO2 menghasilkan NO3 dan O2. Dari reaksi tahap pertama ini terjadi reaksi bolak-balik. Lalu di tahap kedua, NO3 bereaksi dengan NO2 menghasilkan nitrogen pentaoksida. Nah, ini merupakan reaksi satu arah. Ini merupakan laju reaksinya, terdapat K1, K-1, dan di sini ada K2. Nah, lalu kita bisa menentukan VP atau laju reaksi pembentukan produk ditinjau dari tahap kedua ini ya. Pada saat pembentukan nitrogen pentaoksida, di mana VP-nya itu K2 dikali NO3 lalu dikali lagi dengan NO2. Ini merupakan VP atau laju reaksi produk karena kita tinjau dari tahap kedua. Tahap 1 pun bisa. Namun untuk mempermudah kita lakukan tahap 2. Lalu selanjutnya ada pendekatan SSA. Di pendekatan SSA ini kami menggunakan rumus di mana DNO3 per DT sama dengan 0. Kenapa? Karena NO3 sini merupakan zat intermediate. Zat intermediate tadi kan saya bilang merupakan
reaksi yang habis bereaksi ya. Lalu kenapa 0 itu karena habis bereaksi. Rumusnya yaitu K1 dikali O3 dikali dengan NO2 dikurang K-1 kali NO3 dikali O2 dikurang K2 dikali NO5 dikali NO2. Ini merupakan ditinjau dari tahap 1, tahap di tahap 1 dan tahap 2. Ini merupakan tahap 1. Di reaksi tahap 1. Ini juga di reaksi tahap 1. Lalu ini di reaksi tahap 2. Nah, secara matematis diperhitungkan, maka diperoleh NO3 itu, rumus dari konsentrasi NO3 itu sebesar K1 dikali O3 dikali NO2 per K-1 dikali O2 ditambah K2 dikali NO2. Ini merupakan persamaan 2. Yang VP tadi persamaan 1. Sehingga VP disubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh VP laju reaksi yang sudah bisa ditentukan, yaitu sebesar VP sama dengan K2 dikali NO3 ini udah substitusikan K1 kali O3 kali NO2 per K-1 dikali O2 ditambah K2 dikali NO2 lalu tutup kurung dikali NO2. Ini merupakan laju reaksi akhirnya karena sini sudah tidak ada senyawa konsentrasi NO3, sudah disubstitusikan, makanya diperoleh VP sebagai berikut. Oke, Cukup sekian presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ngomong Ya.